Mendengar kata Mongol atau Tatar, nalar kita dengan cepat menyasar pada sifat-sifat anti peradaban. Trauma sejarah, kontak pertama dunia Islam dengan logika mereka. Saat itu, bangsa Mongol adalah orang-orang nomaden yang bengis, sadis dalam peperangan, dan penghancur peradaban. Saat Mongol memporak-porandakan dunia Islam, orang-orang mengira kehancuran umat Islam telah dimulai. Namun siapa sangka, musuh yang begitu keras permusuhannya, sangat membenci ajaran Islam, dan menindas pemeluknya, tiba-tiba menjadi saudara. Asal-usul bangsa Mongol, orang-orang Mongol berasal dari Gurun Gobi, di ujung utara negeri Tiongkok. Mereka adalah kaum penggembala yang penyembah berhala, bintang, dan sujud pada matahari kala sang surya terbit di ufuk timur. Agama mereka adalah Samanisme, suatu aliran kepercayaan yang mensucikan ruh-ruh nenek moyang, dan mempersembahkan kurban kepada hewan-hewan buas. Kata Tatar adalah sebutan untuk suku Mongol, Turki, Uighur, Seljuk, dan suku lainnya yang menghuni daerah Gurun Gobi. Jadi, Tatar itu lebih luas cakupannya dibandingkan Mongol. Namun kata Mongol juga sering digunakan untuk menyebut suku-suku di atas, apabila dilihat dari wilayah kekuasaan Genghis Khan yang meliputi suku-suku tersebut. Memeluk Islam, mungkin orang-orang bertanya, apa yang ditinggalkan bangsa Mongol selain menghancurkan dan membunuh? Apa yang terjadi pada mereka setelah tragedi Baghdad dan Perang Ain Jalut? Setelah 35 tahun memasuki wilayah Islam dan berinteraksi dengan kaum muslimin, orang-orang Mongol mulai tertarik dengan agama Islam. Bahkan, belum sampai 50 tahun, sebagian besar dari mereka telah menganut agama yang mulia ini. Bahasa Mongol pun terbagi menjadi Mongol menjadi Muslim dan Mongol paganis, penyembah berhala. Mereka mengorbankan persaudaraan sesuku demi membela agama ini. Meskipun telah menjadi Muslim, ada sifat-sifat asli bangsa Mongol yang tidak hilang. Baik kepercayaan maupun karakter, memang Islam telah mengubah mereka, namun perubahan itu tidak terjadi secara menyeluruh seperti generasi awal Islam dulu. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Orang-orang Mongol telah memberikan kontribusi besar dalam peradaban Islam, terlebih lagi apa yang mereka lakukan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak terulang lagi di masa setelahnya. Wilayah-wilayah yang belum pernah diinjak oleh kaum muslimin menjadi negeri Islam, dari ujung timur hingga perbatasan provinsi-provinsi Arab dan batas-batas Eropa menjadi wilayah Islam. Pembagian Daulah Mongol, Genghis Khan menginvasi banyak wilayah hingga kerajaannya memiliki wilayah yang sangat luas. Ia membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya dari istri pertama. Mereka adalah putra tertua, Jochi, menguasai wilayah Rusia, Khawarizm, Kaukasus, dan Bulgaria. Chagatai menguasai wilayah-wilayah Uighur, Turkmenistan Barat, dan negeri-negeri seberang sungai. Tolui menguasai wilayah Khurasan, Persia, wilayah-wilayah Asia Kecil, dan sebagian wilayah Arab. Ogedei menguasai wilayah Mongol, Tiongkok, Turkmenistan Timur, dan wilayah-wilayah kekuasaan Genghis Khan di sebelah timur. Tersebarnya Islam di tengah masyarakat Tatar tak terbayangkan sebelumnya. Tiba-tiba dakwah Islam menyebar begitu saja di tengah-tengah orang-orang Mongol. Dakwah masuk ke hati mereka tanpa tombak-tombak dan pedang-pedang, juga tanpa perebutan kekuasaan. Begitulah kemuliaan agama ini pun dikenal oleh musuh-musuhnya, menyentuh hati-hati mereka, menundukkan ruh raga yang telah mengalahkan kaum muslimin. Ketertarikan masyarakat Mongol terhadap Islam memang terbilang unik, karena sebelumnya mereka menyerang dan menyebarkan banyak hama belalang di suatu perkebunan, merusak dan menghancurkan. Tiba-tiba mereka menjadi saudara dan tunduk pada petuah para ulama. Thomas Walker Arnold, seorang sejarawan dan orientalis asal Inggris, juga merasakan keherannya. Dalam bukunya, ia mengutarakan perasaan herannya pada para penakluk itu sekaligus rasa takjub dengan kesungguhan pendakwah Islam. Mereka mengalahkan tantangan besar dan melewati ujian yang sulit dalam berdakwah. Arnold takjub bagaimana pendakwah Islam bisa mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristen dalam menarik hati penguasa Mongol. Padahal Islam adalah musuh Mongol, ditambah lagi mereka memiliki hati yang keras, yang sebelumnya tertutup tidak menerima keyakinan kecuali Samanisme. Dakwah Islam sebelumnya, nasib para ulama Islam dibunuh atau ditawan. Genghis Khan memerintahkan hukuman mati bagi siapa saja yang menyembelih hewan seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Hal ini terus berlangsung hingga masa Kubilai Khan dan Kaisar Mongol dari dinasti Ilkhan, Arghun Khan, tahun 1284 sampai tahun 1291, juga melakukan penyiksaan terhadap umat Islam di negeri mereka. Tentu saja, masuknya sejumlah besar bangsa Mongol ke agama Islam adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Wilayah mereka yang luas pun menjadi wilayah Islam. Pelajaran hati manusia itu di tangan Allah. Bisa jadi hari ini orang yang membenci, esok hari ia sangat mencintai, dan sebaliknya, hari ini membela esok menjadi pencela. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa meneguhkan hati kita di atas agamanya.